Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dison Raja dengan NIM 1020240443. Saya kelas MSDM 24B. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan hasil tes lisan tentang negosiasi dengan dosen pengampu Pak Muhammad Eko Abrian dan juga Pak Adi Masliar. Oke, di sini terdapat materi yang akan saya presentasikan, yaitu yang pertama sifat negosiasi, yang kedua strategi dan taktik dalam negosiasi distribusi, yang ketiga strategi dan taktik dalam negosiasi integratif, yang keempat strategi dan perencanaan negosiasi, yang kelima ada etik dalam negosiasi, yang keenam persepsi, kognisi dan juga emosi, yang ketujuh communication, yang kedelapan mencari dan menggunakan kekuatan dalam negosiasi, yang kesembilan pengaruh, dan yang terakhir hubungan dalam negosiasi. Oke, kita masuk ke bab pertama yaitu tentang the nature of negotiation. Negosiasi adalah suatu bentuk pengambilan keputusan antara dua pihak atau lebih dalam upaya untuk menyelesaikan kepentingan mereka yang berlawanan. Nah, negosiasi terjadi karena ada beberapa alasan loh. Yang pertama itu untuk menyepakati bagaimana membagi sumber daya yang terbatas seperti tanah, uang, atau waktu. Yang kedua, untuk menciptakan suatu yang baru yang tidak dapat dilakukan oleh sendiri. Dan yang terakhir, untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan di antara kedua pihak. Dan di sini ada karakteristik negosiasi, yaitu yang pertama terdapat dua pihak atau lebih di dalam proses bisnis terdapat dua pihak yang memiliki kepentingan. Kedua, adanya konflik atau kepentingan. Negosiasi terjadi karena adanya kepentingan yang dimiliki oleh negosiator tersebut. Yang ketiga, adanya proses memberi dan juga menerima. Yang keempat, adanya pilihan. Negosiasi dapat memilih hal atau keputusan negosiasi apakah menghindar atau menerimanya. Yang kelima, para pihak lebih suka berunding dan juga mencari kesepakatan. Untuk bab 3 ini tentang strategi dan taktik of distributive bargaining. Jadi strategi integratif adalah keadaan di mana semua pihak yang melakukan negosiasi mengalami win-win. Nah, di mana semua pihak berhasil mendapatkan kesepakatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh secara bersama-sama. Contohnya, karyawan dengan HR berdiskusi untuk menentukan gaji yang tepat dan juga menguntungkan keduanya. Selanjutnya di sini adalah tentang bab 2 yaitu strategi dan taktik of distributive bargaining. Jadi strategi adalah rencana atau pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam konteks yang melibatkan interaksi dengan pihak lain seperti negosiasi. Nah, strategi distributif ini adalah keadaan di mana negosiasi ini mengalami win atau loss. Nah, contoh perusahaan ini memutus hubungan kerja dengan karyawan. Pada bab 5 itu tentang etik in negotiation. Jadi, etika secara luas diterapkan standar sosial untuk apa yang benar dan salah dalam situasi tertentu atau proses untuk menetapkan standar tersebut. Pada pandangan etika, nilai moral dan dari tindakan tertentu harus dinilai berdasarkan konsekuensinya yang dihasilkan. Nah, dengan adanya etika, proses negosiasi akan lebih mudah dan juga menghindari terjadinya proses negosiasi. Selain itu juga dapat menjaga harga diri sangat perlu diterapkan bagi para negosiasi. Hal ini dapat menjadi kekuatan bagi negosiator untuk tidak mudah diremehkan dalam proses mencapai tujuan melalui negosiasi. Selanjutnya ada persepsi, kognisi, dan juga emosi. Persepsi adalah proses menangkap atau menerima sesuatu informasi melalui panca indera dan hal tersebut melekat di pikiran individu. Kedua, kognisi. Kognisi ini merupakan informasi yang kita dapatkan dan juga dalam pikiran jiwa yang ada pada diri kita. Nah, informasi ini tersebut berubah menjadi ilmu pengetahuan. Yang terakhir itu ada emosi. Emosi itu adalah perasaan jiwa yang ada pada diri kita seperti marah, kesal, kecewa, dan juga lain sebagainya. Ya, selanjutnya itu ada communication. Communication ini sangat diperlukan dalam sebuah negosiasi. Komunikasi dapat menjadi kekuatan negosiasi dalam menghadapi lawan. Dengan menguasai komunikasi, kita dapat meyakinkan pihak lawan untuk menyetujui kesepakatan. Selain itu, dalam proses negosiasi diperlukan media komunikasi seperti telepon atau secara surat atau tertulis, dan melalui saluran elektronik seperti email, telekonferensi, dan juga pesan teks. Baik, selanjutnya itu ada negotiation power, yaitu di mana orang untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan atau kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu dengan card yang mereka inginkan. Negosiasi biasanya menggunakan kekuatan untuk menjadi daya tahan negosiator. Dalam bernegosiasi dan kekuatan juga dapat digunakan untuk mempercepat kesepakatan dalam negosiasi. Sumber kekuatan negosiasi itu ada 3, yaitu sistem informasi, individu personal, dan juga status posisi. Di mana sistem informasi ini
Jadi sumber kekuatan negosiasi atau negosiator dapat mendapatkan informasi melalui internet. Yang kedua, individu personal. Itu melalui karakteristik pribadi atau individu masing-masing. Terakhir, ada status posisi, di mana posisi sangat berpengaruh karena adanya bedanya tingkatan. Yang selanjutnya itu adalah influence atau pengaruh. Jadi salah satu cara untuk berpikir tentang bagaimana orang dipengaruhi oleh orang lain adalah dengan menggunakan model komunikasi tradisional yang berfokus pada isi dan karakteristik sebagai pesan yang pengirim ingin penerima percaya, terima, atau pahami. Pengaruh efektif terjadi ketika seseorang memperhatikan, memahami, mempertahankan, dan bertindak sesuai dengan isi pesan. Pengaruh sentral adalah pengaruh ini bersifat tradisional yang berfokus pada isi pesan dalam negosiasi dan bagaimana strukturnya. Terus ada pengaruh periferal, di mana pengaruh ini berdasarkan siapa yang menyampaikan pesan tersebut. Dan yang terakhir itu ada relationship in negotiation. Jadi negosiasi dalam hubungan berlangsung dari waktu ke waktu bahwa salah satu cara mengubah negosiasi distributif menjadi negosiasi integratif adalah para pihak bergiliran dari waktu ke waktu dalam menuai manfaat atau imbalan. Yang pertama itu ada reputasi. Identitas persepsi yang mencerminkan kombinasi karakteristik dan pencapaian pribadi yang menonjol. Perilaku yang ditunjukkan dan gambar yang dimasukkan akan dipertahankan dari waktu ke waktu. Yang kedua ada kepercayaan. Kepercayaan ini didefinisikan sebagai keyakinan individu dan kesediaan untuk bertindak atas kata-kata, tindakan, dan keputusan orang lain. Yang ketiga ada keadilan internasional adalah tentang bagaimana para pihak memperlakukan satu sama lain dalam hubungan satu ke satu. Yang terakhir, keadilan sistematik adalah tentang bagaimana organisasi tampak memperlakukan kelompok individu dan juga norma-norma yang berkembang bagaimana mereka harus diperlukan.